Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Magenta English Course. Pada kesempatan kali ini saya kembali membahas tentang verb atau kata kerja. Dan pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang verb atau kata kerja, yakni tentang definisi atau function atau form atau bentuk daripada kata kerja itu seperti apa. Dan sekarang saya akan membahas tentang kata kerja, yakni objective case dan semantic case. Oke, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini biar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Oke, 3, 2, 1, let's go. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan yang telah saya sediakan di sini, yakni tentang sentence analysis. Oke, contoh soal yang pertama di sini, a good teacher got here. A good teacher got here. Langkah pertama seperti biasa kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu. Kira-kira di sini yang mana kata kerja dan yang mana subjeknya. Oke, di sini kata kerjanya yakni got. Oke, ini kata kerja. Oke, jika kita sudah menemukan kata kerja di sini, yakni got, selanjutnya kita harus mencari subjeknya. Nah, di sini a good teacher. A good teacher, kira-kira good teacher ini dia bisa sebagai subjek atau tidak? Caranya adalah kita harus tentukan head dan modifier terlebih dahulu. Oke, ini sebagai head. Oke, teacher dia sebagai head. Oke, ini sebagai modifier. Oke, modifier, dan ini juga dia sebagai modifier. Oke, di sini head, di sini modifier, dan di sini modifier. Oke, langkah selanjutnya kita harus mencari kelas kata daripada teacher, good, dan ini. Oke, teacher ini kelas katanya yakni noun. Oke, noun, dan good ini kelas katanya yakni adjective. Oke, adjective, dan ini juga adjective guys. Oke, adjective. Nah, di sini adjective bisakah menerangkan noun? Oke, bisa, karena tugasnya adjective yakni menerangkan kata benda. Maka a good teacher ini merupakan rangkaian daripada noun phrase atau disingkat dengan NP. Disingkat dengan NP. Oke. Disingkat dengan NP yakni non phrase. Non phrase dia bisa sebagai subjek. Oke, jadi di sini subjek yang bisa dijadikan subjek adalah noun, pronoun, dan non phrase, dan sini dia non phrase, maka dia bisa sebagai subjek. Oke, selanjutnya kita harus mencari atau kembali ke kata kerja yakni got ini. Kita harus menentukan form atau bentuk kata kerja got ini. Apakah got ini PP atau PT? Oke, apakah got ini PT atau PP? Oke, apakah di sini PT atau PP? Oke, atau PP. PT dan PP. PT ini artinya kata kerja kedua. Oke, bentuk kata kerja kedua. Sedangkan PP ini bentuk kata kerja ketiga. Nah, got ini kata PT atau PP. Di sini tidak mungkin, di sini dia PP, langsung dia bentuk kata kerja ketiga. Oke, jika di sini PP, maka di sini harus ada to be atau have, keluarga be atau keluarga have, baru dia bisa di sini bentuk PP. Jadi di sini got ini adalah PT, yakni bentuk kata kerja kedua. Berarti yang ini kita hapus.
Oke. Selanjutnya kita harus mencari function atau fungsi daripada kata kerja ini, yakni got ini. Fungsinya apakah dia sebagai ordinary atau auxiliary? Oke, kita lihat di sini. Oke, got ini dia sebagai ordinary, guys. Apa? Ordinary. Oke, di sini sebagai ordinary. Oke, ordinary. Oke. Oke, selanjutnya kita harus mencari karakter daripada verb ini. Apakah karakternya dia sebagai MB, DV, atau NLB, atau LLB, yakni linking verb. Oke, kita lihat di depannya dulu, yakni here. Here ini dia sebagai objek atau adverb. Oke, kita lihat di sini here. Here ini yakni adverb yang menyatakan adverb of place, yakni menunjukkan keterangan tempat. Oke, keterangan tempat. Maka here di sini apakah dia sebagai CS? Apakah dia sebagai DO, IO? Nah, karena di sini adverb dia tidak bisa jadi DO atau IO atau CS. Dia tetap sebagai adverb di sini. Apa? Dia tetap sebagai adverb di sini. Oke, dia sebagai adverb. Oke, adverb. Dan got ini dia sebagai NLB, yakni non-linking verb. NLB. Apa? Non-LB, non-linking verb. NLB, non-linking verb. Oke. Jadi a good teacher got here di sini artinya adalah mendapat. Got yang di sini yakni non-linking verb yang ini non-LB, NLB di sini artinya mendapat. Apa? Oke, mendapat. A good teacher got here. Di sini got ini artinya yakni mendapat. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua, yakni Khalid Wilfred very diligent. Seperti biasa, langkah pertama adalah kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu. Oke, kira-kira di sini yang mana kata kerja dan yang mana yang bisa dijadikan sebagai subjek. Oke, di sini kata kerjanya yakni verb. Oke, ini sebagai kata kerja. Will, oke, will ini juga dia sebagai kata kerja. Khalid dia sebagai subjek. Oke, subjek, verb. Oke, jika kita sudah menemukan kata kerja dan subjek, maka langkah selanjutnya kita kembali ke kata kerja, yakni verb. Kita harus menentukan form atau bentuk daripada kata kerja di sini. Oke, verb di sini bentuknya yakni BI atau bentuk kata kerja pertama. Kenapa BI di sini? Karena di sini ada modal, yakni will. Modal dia harus ketemu dengan BI atau bentuk kata kerja pertama. Oke, langkah selanjutnya kita harus menentukan function atau fungsi daripada kata kerja di sini. Oke, verb ini dia fungsinya sebagai ordinary. Apa? Ordinary. Oke, dan will di sini dia sebagai auxiliary. Apa? Auxiliary. Oke. Auxiliary. Oke, langkah selanjutnya kita harus menentukan very diligent terlebih dahulu. Very diligent apakah dia sebagai CS atau tidak. Oke, di sini very diligent. Very diligent ini merupakan rangkaian daripada AP. Apa? AP. Apa itu AP?
AP ini singkatan daripada adjective phrase. Adjective phrase. Nah, verb ini adalah linking verb, maka very diligent ini adjective phrase, yakni dia sebagai CS. Berarti ini sebagai CS, berarti verb ini dia merupakan LB, yakni linking verb. Maka di sini artinya adalah Khalid will prove very diligent. Berarti di sini artinya terbukti, very diligent. Prove ini artinya terbukti. Apa? Terbukti. Khalid will prove very diligent. Khalid akan terbukti very diligent, yakni sangat rajin. Oke, selanjutnya soal yang ketiga, yakni Tina was getting Arga a bag. Oke, seperti biasa kita cari kata kerja terlebih dahulu. Di sini kata kerjanya yakni getting. Oke, getting. Dan words ini juga dia kata kerja. Dan Tina dia sebagai subjek. Oke, getting ini formnya atau bentuknya yakni pres PT. Apa itu pres PT? Pres PT itu artinya verb ing. Oke, pres PT. Oke, selanjutnya words bentuknya di sini yakni PT, yakni verb 2, bentuk kata kerja kedua daripada PT. Selanjutnya kita cari fungsi daripada kata kerja ini, getting dan words. Fungsinya di sini ya getting, yakni ordinary. Oke, ordinary. Dan words ini dia sebagai auxiliary. Apa? Auxiliary. Oke, auxiliary, ordinary. Oke, selanjutnya kita tentukan CS atau karakter daripada verb. Tapi terlebih dahulu kita harus mencari arga bag ini. Oke, getting arga. Arga di sini dia sebagai objek. Apa? Arga di sini dia sebagai objek. Oke. A bag juga dia sebagai objek. A bag di sini dia sebagai objek, yakni DO. Apa itu DO? DO itu yakni direct object. Oke, di sini DO, berarti di sini IO. Di sini IO. Oke, jika di sini IO dan di sini DO, maka getting ini karakternya yakni DB. Apa itu DB? Yakni ditransitive verb. Lagi sekali, getting ini karakternya yakni ditransitive verb. Tina was getting Arga bag. Di sini getting di sini artinya yakni mengambilkan. Apa? Mengambilkan. Oke, mengambilkan. Berarti Tina was getting Arga bag. Ini artinya Tina mengambilkan Arga bag. Atasnya Arga. Oke. Ini soal yang ketiga. Oke, selanjutnya soal yang keempat, yakni Arga verbs a good boy. Arga verbs a good boy. Seperti biasa, kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu. Di sini kata kerjanya yakni prove dan subjeknya yakni Arga. Oke, kita cari form atau bentuknya daripada kata kerja ini. Di sini bentuknya yakni AI karena ada penambahan S. Oke, ini AI.
yakni additional infinitive. Setelah itu baru kita cari apakah dia di sini fungsinya yakni ordinary atau auxiliary. Oke, dia fungsinya yakni ordinary. Apa? Ordinary. Oke, selanjutnya baru kita tentukan CS-nya yakni good boy. A good boy di sini kelas katanya yakni noun. Oke. Di sini adjektif. Oke, adjektif. Ini juga adjektif. Oke, adjektif bisakah menerangkan noun? Bisa. Maka ini merupakan rangkaian daripada noun phrase, yakni NP. Jika di sini noun phrase, maka bisakah dia sebagai MB atau karakter MB atau DB, yakni intransitive verb, atau LB, yakni linking verb. Oke, kita lihat dulu di sini a good boy. A good boy ini dia bisa sebagai CS. Lagi sekali, a good boy ini dia bisa sebagai CS. Jadi a good boy ini dia bisa sebagai CS. Oke, jika di sini CS-nya berarti dia LB atau linking verb. Dan di sini artinya adalah arga verbs a good boy, artinya yakni terbukti. Apa? Jadi arga terbukti a good boy, cowok yang bagus. Oke, arga proves a good boy. Oke, selanjutnya soal yang kelima, yakni the police have proven the fact. Oke, the police have proven the fact. Langkah pertama kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu. Kira-kira di sini yang mana kata kerja dan yang mana subjek? Oke, di sini kata kerjanya yakni proven. Oke, di sini kata kerjanya yakni proven, dan have ini juga dia sebagai kata kerja, dan police ini dia sebagai subjek. Kenapa dia subjek? Karena the police ini adalah kata benda, dan the ini adjektif. Adjektif dia bisa menjelaskan police ini, maka the police ini merupakan rangkaian daripada noun phrase, dan dia bisa sebagai subjek. Karena yang bisa dijadikan subjek itu adalah noun, pronoun, noun phrase, dan the police ini merupakan rangkaian noun phrase, maka dia bisa sebagai subjek. Oke, subjek, verb. Nah, di sini ada dua kata kerja, yakni verb dan had. Maka kita harus menentukan form atau bentuk daripada kata kerja di sini. Proven. Dan proven di sini formnya atau bentuknya apakah dia PT, oke, PT atau PP? Apa? PP. Oke, PT artinya di sini bentuk kata kerja kedua, sedangkan PP di sini artinya bentuk kata kerja ketiga. Oke, dan had di sini yakni PT atau bentuk kata kerja kedua daripada had. Oke, sedangkan di sini, oke, dan di sini had keluarga daripada have, maka proven di sini dia merupakan PP, bukan PT. Karena keluarga have harus ketemu dengan PP atau bentuk kata kerja ketiga. Oke, langkah selanjutnya kita harus menentukan function atau fungsi daripada kata kerja di sini. Proven ini fungsinya yakni ordinary. Apa? Ordinary. Oke, ordinary. Dan had ini dia sebagai auxiliary. Apa? Auxiliary.
Oke, dia sebagai auxiliary, ordinary. Oke, apakah profan ini dia sebagai MB, monotransitive verb? Oke, apakah dia sebagai DV, ditransitive verb? Oke, atau apakah dia sebagai LB, yakni linking verb? Oke, cara mengetahui karakter ini MB, DV, LB, kita harus menentukan CS terlebih dahulu, yakni the fact ini. Apa? The fact ini. The fact ini, fact yakni noun, the yakni adjektif, maka dia merupakan rangkaian daripada noun phrase atau NP, yang mana NP ini apakah dia sebagai DO yakni direct object, oke, apakah dia sebagai IO indirect object, apakah dia sebagai CS. Oke, jika di sini the fact ini dia bisa kembali ke subjek, yakni the police, atau menerangkan si the police ini, maka dia bisa sebagai CS di sini. Tetapi di sini the fact ini dia tidak bisa kembali ke subjek, maka dia di sini bukan CS. Berarti CS yang di sini kita hapus. Oke, selanjutnya di sini ada IO. IO di sini, jika di sini IO, maka di sini DO, karena dia memiliki pasangan. Jika di sini IO, di sini DO. Oke, berarti di sini IO ini kita hapus. Oke, yang terakhir DO, yakni direct object. Oke, di sini the fact ini merupakan DO, ini direct object. Jika di sini direct object, maka yang LB di sini kita hapus, oke, dan DB di sini kita hapus. Nah, maka profan ini merupakan MB dan di sini sebagai DO, yakni direct object. Jadi the place had proven the fact merupakan proven ini artinya yakni membuktikan. Apa? Membuktikan. Oke, selanjutnya soal yang ke-6, yakni we will visit him. We will visit him. Seperti biasa kita cari kata kerja terlebih dahulu. Di sini kata kerjanya yakni visit. Oke, visit, dan will ini juga dia sebagai kata kerja, dan we merupakan subjek. Oke, subjek, verb. Oke, selanjutnya jika kita sudah menemukan subjek verb, langkah selanjutnya kita harus menentukan form, yakni bentuk daripada kata kerja di sini. Oke, visit merupakan BI. Apa? BI. Apa itu BI? BI ini yakni bentuk kata kerja pertama. Oke, selanjutnya will, karena di sini will ini adalah modal, maka setelah modal harus BI, yakni bentuk kata kerja pertama. Selanjutnya kita harus menentukan function atau fungsi daripada kata kerja. Oke, visit dia sebagai ordinary. Apa? Ordinary. Oke, ordinary, dan will dia sebagai auxiliary. Oke, auxiliary. Oke, auxiliary, ordinary. Oke, selanjutnya him ini dia sebagai objek. Apakah dia sebagai DO atau IO? Oke, dan him ini merupakan DO, direct object. Karena kalau dia di sini IO, berarti di sini ada DO, tetapi di sini tidak ada IO, maka di sini dia sebagai DO. Oke, dia sebagai
object. Ini direct object. Maka visit ini merupakan MB. Apa? MB. Selanjutnya soal yang ke-7, yakni that girl does not make a cake for him. Oke, langkah pertama kita harus menentukan kata kerja terlebih dahulu. Di sini kata kerjanya yakni make. Oke, make. Jika kita sudah menemukan kata kerja, maka dia memiliki subjek. Subjeknya yakni that girl. Oke, subjeknya yakni that girl. Oke, subjek, verb. Maka langkah selanjutnya kita harus menentukan a cake for him. Apakah dia sebagai objek atau adverb? Oke, langkah selanjutnya kita harus menentukan form, bentuk daripada kata kerja di sini. Oke, make ini yakni BI atau bentuk kata kerja pertama, karena di sini ada dash, yakni keluarga daripada do. Karena do harus ketemu dengan kata kerja pertama, yakni BI. Oke, selanjutnya make kita harus menentukan function atau fungsi daripada kata kerja di sini. Make yakni ordinary. Oke, dia sebagai ordinary. Oke, langkah selanjutnya a cake for him. A cake for him. A cake dia sebagai objek. Oke, for him juga dia sebagai objek. Berarti di sini dia memiliki dua objek. Apa? Dia memiliki dua objek. Oke, for him di sini dia sebagai IO. Oke, a cake di sini dia sebagai DO. Apa? Dia sebagai DO, yakni direct object, dan di sini indirect object. Jika di sini DO direct object dan di sini IO indirect object, maka make ini dia sebagai DB atau ditransitive verb. Oke, dia sebagai DB ditransitive verb. Oke, selanjutnya soal yang ke-8, yakni Muzir had brought Fitri a flower. Oke, langkah pertama kita harus menentukan kata kerja terlebih dahulu. Di sini kata kerjanya yakni brought. Oke, dan had ini juga dia sebagai kata kerja, dan Muzir di sini dia sebagai subjek. Oke, subjek, verb dan verb. Oke, dan di sini dia memiliki dua verb atau dua kata kerja. Oke, langkah selanjutnya kita harus menentukan form, yakni bentuk daripada kata kerja di sini, yakni brought dan had. Apakah brought ini dia PP atau dia PT? Oke, atau PT. Oke, bentuk kata kerja kedua. Oke, dan had di sini yakni bentuknya PT, yakni bentuk kata kerja kedua. Oke, di sini had yakni keluarga daripada have, maka keluarga have dia harus ketemu dengan bentuk kata kerja ketiga, yakni PP. Maka PT yang di sini kita hapus. Oke. Langkah selanjutnya kita harus menentukan function atau fungsi daripada kata kerja di sini. Brought dia sebagai ordinary. Apa? Ordinary. Oke. Ordinary. Dan have ini dia sebagai auxiliary. Oke, auxiliary. Oke, ini auxiliary dan ini ordinary. Oke, selanjutnya Fitri dia sebagai objek. Oke. A flower dia juga sebagai objek. Oke. Berarti di sini dia memiliki dua objek. Apa? Dua objek. Fitri dia sebagai IO
indirect object. A flower ini dia sebagai DO, yakni direct object. Subject, verb, auxiliary, ordinary, indirect object, direct object.